Mengapa seseorang harus bertahan? Ya. Mengapa seseorang harus bertahan jika hanya mengalami sakit? Tahukah kamu? Teman terbaikku pernah bercerita bahwa melupakan adalah hal yang paling sukar untuk dilakukan. Karena hanya perih, pedih, dan sakit hati yang akan kamu dapatkan. Jadi, lepaskan, lupakan, dan move on. Memang tidaklah mudah, fasenya mungkin akan cukup menyakitkan di hari pertama sampai ke-7. Kamu akan merasakan pedih, menangis, sebuah kehilangan sosok, seakan setengah ruh kamu akan hilang dari raga. Minggu berikutnya, kamu masih akan merasakan sesak, tanpa tahu arah dan tidak tahu mau bagaimana kamu hidup tanpa ada dia. Perasaan itu akan masih dan selalu ada sampai minggu-minggu berikutnya. Perasaan itu akan tetap selalu ada, tetapi tetap hinggap di hati kamu yang paling dalam. Masih akan terus berada di kedua bilik jantung dan masih akan terus berdetak di pembuluh arteri. Percayalah, hanya ilmu ikhlas yang mampu untuk menjadi obat dari sebuah luka. Apakah kamu harus bertahan? Kembali lagi, kenapa harus bertahan jika merasakan sakit? Apalagi kamu akan melihat dia bersama dengan orang lain. Menyadarkan bahu dan jiwanya pada orang lain. Dan kamu hanya sekedar asap dari seonggok kayu bakar yang perlahan mulai menipis, mulai menghilang. Kemudian gak akan terlihat lagi karena sudah menipis bersama senyawa-senyawanya. Sakit bukan? Percayalah, melihat dia bersama orang lain akan cukup menyakitkan. Perih tentunya. Apa yang akan terjadi dengan kamu di masa depannya? Tidak ada satupun ilmu di dunia ini yang dapat memprediksi masa depan. Mungkin kamu ingin memiliki sebuah mesin waktu. Namun lupain. Itu hanya sebuah dongeng fiksi yang cukup tolol. Tolol kataku, karena jika pun ada, kita adalah orang yang pertama yang akan mulai menabung untuk membeli alat itu. Seberapapun mahal harganya. Terus, apa yang akan kita lakuin? Kita akan kembali ke masa lalu, masa di mana masih bisa memutuskan dengan bijak tentang sebuah pilihan dan alergi kehidupan. Pilihan itu ada pada kamu sendiri, mau bertahan atau melepaskan. Bertahan hanyalah sebuah jalan yang masih sangat gelap dari sebuah terowongan. Jikapun melepaskan, kamu harus bersiap dengan konsekuensi terbesar dalam hidup kamu. Sakit. Hati kamu butuh kerelaan untuk melepaskan, karena hanya itulah obatnya. Percayalah, aku pernah memiliki seorang kawan yang kehilangan seseorang kekasih terbaik dalam hidupnya. Susah makan, susah minum, susah tidur, dan semua aktivitasnya akan terganggu. Kebiasaan kalian bersama dan pengalaman yang kalian alami akan selalu ada di kepala kamu. Dia masih dan akan selalu menetap di situ, di antara sel-sel otak kamu yang hanya bisa terlihat dari sebuah mikroskopik. Nah, bagaimana selanjutnya? Relakan, lepaskan, dan move on. Itu adalah sebaik-baiknya kalimat dalam sebuah hubungan yang berada di pinggir jurang. Biarkan dia bahagia bersama orang lain. Biarkan dia menetap hati pada orang lain. Biarkan dia berkeluh kesah dengan orang lain, karena kamu harus sadar bahwa dia sudah memutuskan untuk bukan menjadi milikmu lagi. Dan tidak akan pernah menjadi milikmu. Jadi,
Nggak perlu kamu bertahan, cukuplah kamu akhiri perih itu dengan sebuah keikhlasan. Ingatlah, seorang laki-laki atau wanita yang sudah dewasa dan bijak adalah seseorang yang mampu melepaskan kekasihmu agar bahagia bersama orang lain. Jadi ikhlasin ya, karena Tuhan akan mengirimkan sesuatu yang lebih indah hanya dari sebuah masa lalu. So, pilih bertahan atau melepaskan, decide what need to be decide, kataku ya. Jadi tetap ada di antara pilihan kamu sendiri, antara bertahan atau melepaskan. Yaitu salah satunya ya mengikhlaskan, teman-teman ya. Mau gimana lagi ya, terkadang kita sebagai cowok yang terkadang dimanfaatkan di dalam materinya, dimanfaatkan di dalam effortnya, dimanfaatkan dari keringatnya, dimanfaatkan dari segala macamnya. Kenapa harus dijadikan selalu boneka gitu? Kenapa harus dijadikan badut gitu? Kamu tuh butuh di saat pas lagi butuh aja, butuh di saat lagi pengen senang-senang. Nah, lagu ini cocok buat kalian yang berada di posisi jadi boneka atau badut. Gue aja dulu atau kemarin-kemarin ada yang gue yang sukai, terus ceweknya malah dimiliki jadi orang lain, nggak jadi patah hati. Iya, emang sebentar doang patah hatinya, tapi besoknya udah enggak lagi gitu. Ya udah biarin aja gitu. Emang cocoknya sama dia, emang dianya dimiliki oleh orang lain, nyamannya sama dia, ya udah gitu. Itu kan cuman jadi badut bengong aja ngeliatin gitu. Oh, itu cewek yang gue sukai, oh itu cowok yang gue sukai. Udah dimiliki sama orang lain, ya goodbye aja lah. Seperti lagunya siapa ya? Jadi sebelum memiliki orang lain itu kalian tuh kayaknya pantas kayak nih orang cewek ini atau cowok ini buat gue milikin ya. Takutnya nanti gue nyelakain dia, takutnya gue malah ninggalin dia, takutnya malah gue ngecewain dia. Ya udah deh, nggak jadi aja deh. Ya gimana dong? Apa sih yang sebenarnya kalian bisa pernah atau bisa patah hati atau sakit hati, kenapa gitu ya? Gue aja dulu pernah patah hati, sakit hati, tapi nggak terlalu ngena banget gitu, nggak terlalu dipikirin banget gitu, nggak sampai berlarut-larut gitu, nggak sampai kayak orang-orang ada yang nyimpennya itu bekasnya itu sampai berbulan-bulan, tahunan. Kenapa gitu? Logikanya kita main logika aja. Tuhan aja maha pemaaf ya. Satu hari, one 1 jam aja udah dosa kita udah dimaafin secepat itu. Kita yang hanya jadi manusia, kenapa nggak bisa ngemaafin orang yang udah nyakitin kita? Ya nggak apa-apa lah, orang nyakitin, yang namanya disakitin dan nyakitin ya kita bakal ngalamin. Jadi kalau kita yang nyakitin atau orang lain yang nyakitin, ya udahlah minta maaf, saling maafin, ya udah ya beres dan gitu. Jadi kelar urusannya gitu, jadi nggak berlarut-larut gitu bekasnya gitu, yang bekas-bekas masa lalu-lalunya. Aduh ya, emang seperti itulah kisah ya, kisah orang itu emang different, berbeda-beda ya, jalannya emang garisnya emang beda-beda gitu ya. Lagu patah hati.